Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak akan ada suara soalnya dimut. Nah, terima kasih untuk anak-anak semua. Coba perhatikan untuk anak-anak yang masih mengaktifkan suara supaya di mute dulu, ya, dimatikan dulu untuk bisa didengarkan. Nanti bila ada pertanyaan baru dibuka mikrofonnya. Makanya untuk anak perhatikan untuk di mute dulu, ya, di mikrofon dimatikan dulu, ya, jangan ada yang bersuara. Baiklah anak-anak semua, sebelum materi, ya, sebelum materi tentang tata krama siswa dan juga tentang tata tertib, ya. Keadaan anak-anak bagaimana? Sehat semua? Anak-anak sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Nah, senang anak-anak bisa diterima di SMP 2 Kramat? Alhamdulillah. Nah, baik, kita ikuti bersama materi tata krama, ya. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Kramat Bapak Setia Haji SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Wali kelas 7 dari kelas 7A sampai dengan kelas 7C, yang saya hormati Panitia MPLS SMP Negeri 2 Kramat tahun pelajaran 2021-2022. Anak-anak semua, materi hari ini adalah tata krama siswa dan juga berkaitan dengan tata tertib sekolah. Anak-anak tentu sudah mengetahui, ya, istilah tata krama. Bahasa Tegale, ya, bahasa Tegale unggah-ungguh atau sopan santun. Yang mana tata krama ini berasal dari dua kata, ya. Kata yang pertama adalah tata. Tata itu artinya adat. Kemudian krama itu artinya sopan. Sehingga bisa diartikan tata krama adalah adat sopan santun, ya, yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah pengertian dari tata krama. Maka apabila tata krama siswa ini berarti sikap tingkah laku bagi siswa, yang tentunya sikap seorang siswa adalah bisa menempatkan diri di mana kalian berada. Untuk itu, yang meliputi tata krama, ya, itu nanti apabila kalian sudah bisa memahami tata krama, nanti akan otomatis terbentuk suatu ketertiban sendiri, ya. Misal kalian mengikuti Zoom meeting ini, ya. Kalian mengikuti Zoom meeting, apabila kalian masih bicara sendiri, berarti kalian masih belum bisa untuk bertata krama. Maka salah satu sikap tata krama adalah jika apabila sama bahasa Tegale angger ana wong ngomong atau ada orang yang berbicara, kemudian kalian ikut bicara, itu namanya belum bisa menerapkan sikap tata krama. Nah, maka apabila nanti anak-anak semua, mudah-mudahan masa pandemi ini cepat berlalu, bisa PTM, pertemuan tatap muka, saat anak-anak belajar di kelas, jika Bapak Ibu guru sedang
menerangkan atau memberi materi, kalian mendengarkan, tidak berbicara. Apabila ada orang lain bicara, kemudian juga kamu yang diajak bicara, kemudian bicara sendiri, itu termasuk belum bisa menerapkan tata cara atau tata krama. Yang lain, tata cara yang lain, tata krama yang lain. Misal, ada orang tua atau orang yang lebih tua dari kalian sedang duduk-duduk di teras ataupun sedang duduk di meja, kemudian kalian melintas, itu tidak kalian lantas kemudian selonong boi, ya, bludas bludus, bahasa Tegalnya bludas bludus ya. Tetapi kalian harus minta izin dengan cara membungkukkan diri atau menyampaikan permisi, mohon maaf dan sebagainya. Ya, itu adalah tata cara saat kalian melewati orang yang lebih tua dari kalian. Kemudian tata cara, tata krama bergaul. Nah, dalam bergaul, anak-anak juga harus bisa menyikapi dengan siapa kalian berbicara. Ya. Jangan sampai antara kalian dengan teman, dengan orang yang lebih tua, dengan bapak ibu guru, dengan orang tua kalian sendiri, bahasanya sama. Ya. Pak guru, wingi sing ndi misale, tapi harus yang lebih baik, karena dalam berbicara antara yang satu dengan yang lain itu perlu ada sedikit perbedaan. Maka dalam pelajaran bahasa Jawa ada istilah krama ngoko, krama inggil, krama halus, ya, itu bisa dibedakan. Kemudian tata krama kalian sekolah itu misalnya dalam berdandan dan berpakaian. Tentunya anak-anak semua dalam berpakaian berdandan antara kalian di rumah dengan kalian berada di sekolah itu tentu berbeda. Mungkin di rumah kalian pokekan, ya, kaos boxen, bahasa Tegalnya udah klambi, itu nggak masalah. Kemudian rambut tidak disisir, ya, rambutnya disemir, itu di rumah nggak masalah. Tetapi jika sudah berada di lingkungan pendidikan di sekolah, maka rambut dirapikan. Pak, anggar nyong rambutnya gondrong gimana? Rambut gondrong itu boleh di rumah, tetapi di sekolah harus pendek supaya anak-anak kelihatan rapi. Cara berpakaian juga sama. Di rumah tadi udah klambi, ya, bajunya tidak dimasukkan. Nah, di sekolah beda, harus selalu rapi dari rumah, ya, sampai di sekolah, kemudian pulang lagi ke rumah masih rapi. Itu namanya anak-anak bisa melaksanakan tata krama. Kemudian yang perlu kalian ketahui dalam tata krama, kunci pokoknya adalah pelakukan orang lain, ya, sebagaimana kalian juga ingin diperlakukan. Artinya jika kalian dijiwit kerasa lara, ya, dicubit merasa sakit, ya jangan mencubit orang lain. Itu maksudnya perlakukan orang lain sebagaimana kalian ingin diperlakukan. Juga perlu diketahui dalam tata krama adalah setiap orang mempunyai perbedaan-perbedaan, ya. Setiap orang memiliki perbedaan. Tidak ada satu orang pun yang kembar. Walaupun anak kembar itu tidak
bisa kembar semuanya. Nah, dengan memahami perbedaan-perbedaan itu, kalian bisa menghormati diri sendiri dan juga menghormati orang lain. Salah satu contoh adalah tadi dalam tata krama yang perlu diperhatikan adalah satu, ada pergaulan atau komunikasi antara satu dengan yang lain. Kalian bisa membedakan bergaul sesama teman, bergaul yang lebih tua, orang tua dan bapak ibu guru, itu bahasanya dibedakan, jangan disamakan. Kemudian misalnya dalam berbicara memotong pembicaraan orang lain juga termasuk sikap yang tidak menerapkan tata krama siswa. Anak-anak semua, apabila kalian sudah bisa memahami dan melaksanakan tata krama itu, secara otomatis kalian nanti bisa melaksanakan tata tertib sekolah. Karena pada intinya yang pertama adalah tata krama diri sendiri. Maka secara tidak langsung, apabila kalian sudah berada di lingkungan tertentu, kalian bisa menerapkan aturan-aturan di tempat kalian berada. Contoh, kalian berada di musola, di masjid, ya tentunya kalian melaksanakan aturan yang ada di musola atau masjid. Kalau berada di rumah, ya berarti aturan yang ada di rumah. Meskipun itu rumah kalian sendiri. Kemudian bila di sekolah juga harus mematuhi tata tertib sekolah. Sehingga di sini antara tata krama siswa dengan tata tertib sekolah itu akan nyambung secara otomatis. Jadi itu yang perlu anak-anak ketahui, Dan di SMP Negeri 2 Kramat, karena kalian sudah secara resmi diterima, itu mohon tolong yang masih nyanyi, mohon tolong untuk anak-anak yang nyanyi, yang nyanyi. Nah, ini berarti anak-anak yang nyanyi yang tadi motong berarti belum bisa melaksanakan tata krama, mengganggu kegiatan dari yang lain. Jadi mohon sekali lagi yang masih omong-omongan tolong dihentikan dulu. Terima kasih untuk anak-anak yang bisa melaksanakan kegiatan ini, tidak memotong pembicaraan. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Untuk tata tertib di SMP Negeri 2 Kramat, intinya adalah satu, kewajiban, yang kedua anjuran, yang ketiga larangan. Jadi aturan-aturan tata tertib itu isinya adalah kewajiban, anjuran, kemudian larangan, satunya lagi sanksi. Itu biasanya yang ada pada tata tertib. Anak-anak semua, perhatikan sekali lagi yang masih bicara di SMP Negeri 2 Kramat, itu tolong yang masih bicara sendiri sehingga tidak mengganggu suara yang lain. Tolong anak-anak yang masih bicara sehingga tidak mengganggu mikrofon. Ya, terima kasih. Yang sudah tidak ikut bicara, saya ucapkan terima kasih. Kita lanjutkan ya. Untuk aturan tata tertib di sekolah yang harus diperhatikan, cara berdandan dan berpakaian. Untuk anak putra, cara berdandannya adalah rambut pendek, bros. Iya.
Iya. Yang masih panjang boleh lah. Boleh Pak, rambutnya panjang tapi di rumah ya. Tapi di sekolah rambutnya pendek rapi. Iya. Rambutnya disemir boleh tapi di rumah. Ya. Kalau di sekolah ya polos hitam. Kemudian tidak berdandan berlebihan untuk anak putri. Tidak usah gincunan ya. Tidak usah gincunan, tidak usah bedakan. Tapi kalau di rumah silakan secantik-cantiknya. Ya. Kemudian dalam berpakaian itu baju putra selalu dimasukkan. Tidak pulang sekolah dari kelas langsung dilepas. Ya. Harus siap. Kalian sebagai siswa SMP Pondok Kramat harus siap, ya. Iya. Aturannya untuk hari Senin dan Selasa, nanti jika pertemuan tatap muka, Senin Selasa pakaiannya atasnya putih, bawahnya biru, bersepatu hitam, ya, berikat pinggang, kemudian berhijab yang putri, ya. Iya. Kalau masih seragam OSISnya belum ada, masih bisa menggunakan seragam SD merah putih. Kemudian hari Rabu dan Kamis, kalian memakai seragam batik SMP Negeri 2 Kramat. Ya. Kalau belum jadi, kalian memakai batik dari seragam SD. Jelas ya? Kemudian hari Jumat dan Sabtu menggunakan atau memakai seragam pramuka lengkap. Ya. Hari Jumat dan Sabtu seragam pramuka lengkap menggunakan hasduk tangan leher. Nah, hasduk ya, ini juga dipakai di leher. Jangan hasduk dikalungkan atau untuk ikat kepala atau untuk ikat tangan. Kenapa tidak boleh? Karena hasduk melambangkan bendera merah putih, maka dipakai dengan benar di leher. Ya, sepatu hitam, kosak hitam, kemudian berikat pinggang. Iya. Itu apabila batik di SMP belum jadi, pakai seragam SD masing-masing. Nah, ada pertanyaan anak-anak, silakan yang mau mengajukan pertanyaan. Ada anak-anak yang mengajukan pertanyaan? Ngambil bukunya nanti pada saat PTM atau nanti ada jadwal khusus yang akan disampaikan lewat grup WA kelas masing-masing. Itu tentang buku pinjaman perpustakaan, ya. Ada yang lain lagi? Berkaitan dengan tata krama dan tata tertib, ada yang bertanya? Oh, skalanya sudah mulai sekarang sudah mulai sekolah. Hanya, iya, 3 tahun ngarep. Nah itu ya, berarti kalian tidak mendengarkan tadi tentang tata krama. Nah, gunakan bahasa Indonesia. Kalau di rumah dengan teman kamu boleh. Kalian mulai sekolah ya kemarin waktu hari Senin tanggal 12 Juli. Hanya karena ada aturan PPKM darurat, maka kalian belajar dari
rumah. Iya, berarti kan sudah sekolah kemarin, sudah mulai masuk. Iya, sudah kemarin hari Senin. Iya, lewatnya Zoom meeting dan nanti PJJ. Gimana? Oh, seragamnya kapan? Ya, itu nanti apabila orang tua kalian ada undangan, ya, mungkin iya nunggu. Yang penting kalian sekolah dulu ya. Kalau masih PJJ masih bisa belajar dari rumah. Ya, ada lagi anak-anak? Ya, gimana? Apa? Nah, ini ada anak yang bicara jadi nggak jelas. Pertanyaannya apa? Ya, yang bertanya ada lagi? Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, tadi materi tentang tata krama siswa sudah jelas ya. Ya, kemudian juga tata tertib ya. Nah, sekarang perhatikan tugas ya. Tugas rangkuman materi ini adalah satu ya, sikap kalian tata krama yang ada di rumah dan di sekolah ya. Nanti tugasnya ini tata krama di rumah dan tata krama di sekolah ditulis ya apa. Kemudian yang kedua ya, tata tertib di SMP Negeri 2 Kramat ya. Tata tertib di SMP Negeri 2 Kramat. Iya. Sudah paham ya? Anak-anak sudah paham ya tugasnya ya? Ya, itu nanti kalau belum jelas bisa lewat tanya di grup kelas ya, karena wali kelas juga menyimak. Dan sebelum saya tutup ya, tadi saya belum memperkenalkan diri ya. Ya. Nama tadi sudah disebutkan oleh Bu Pariasi selaku ketua panitia, namanya sudah jelas ya, Agus Subono ya. Tempat tinggalnya di Kemantran, RT 2 RW 4. Iya, yang Kemantran tentunya tahu. RT 2 RW 4. Iya. Nah, yang di RT 5 tentunya kenal. Kebetulan saya juga ketua RW-nya ya. Iya. Iya. Kemudian di SMP Negeri 2 Kramat itu mengampu mata pelajaran IPA. Nah, iya IPA. Tapi insya Allah tidak memberi materi pelajaran ke kelas 7. Nah, iya. Insya Allah bukan wali kelas. Iya, mulangi IPA. Kowe angger nganggo bahasa nang omah mulang IPA. Angger nang bahasa sekolahan mengajar IPA. Iya. Kemudian sebagai juga iya. Gimana? Ya tadi yang bertanya apa ya? Gimana yang mau tanya? Ya, dilanjutkan ya. Tadi mengajar IPA, kemudian sebagai tugas tambahnya adalah pembina OSIS. Dan nanti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah
itu kaitannya dengan kegiatan kesiswaan, termasuk tadi koordinatornya Bu Variasi ya. Karena kegiatan di sekolah juga ada kegiatan ekstrakurikuler. Paham ya, ekstrakurikuler ya? Kegiatan di luar jam pelajaran sekolah tetapi dilaksanakan di sekolah ya. So, untuk materi ekstrakurikuler ada sudah disampaikan belum anak-anak? Ya, nanti untuk kegiatan ekstrakurikuler ya, itu kegiatannya setelah kegiatan belajar. Ya. Itu saja materi dari saya tentang tata krama siswa dalam hal ini ya. Kalian tadi sudah diberi tugas ya, mencatat kegiatan tata krama perbedaan di sekolah dan di rumah. Kemudian tugas yang kedua adalah tata tertib yang ada di SMP Negeri 2 Kramat. Demikian anak-anak, semangat belajar, jaga kesehatan ya. Walaupun belajar di rumah, jaga kesehatan ya, gunakan masker ya, cuci tangan, nah, cuci tangan dan jaga jarak ya anak-anak ya. Tetap semangat ya, tetap semangat ya, ya tetap semangat, jaga kesehatan ya. Mudah-mudahan kalian bisa belajar di SMP 2 Kramat dengan baik dan bisa sebagai jalan menuju kesuksesan. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Demikian materi dari saya, tata krama siswa dan tata tertib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semangat belajar. Video ini bisa ditonton lagi di channel TVS.